Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Al-azizil ghaffar. Mukawwiril laili 'alan nahar. Tabsiratan lidzawil qulubi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-barrul karim. Ar-ra'ufur rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa habibuh ad-da'i ila siratim mustaqim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayuhal ikhwah hafizakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini, pada tahap yang kedua tiap bulannya, kita kembali bisa melanjutkan pengajian kita pada kitab Nailur Roja, Syarah Safinatin Najah, yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu ta'ala, yang mana kitab ini membahas tentang permasalahan fikih dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pembahasan fikih ini ya ikhwah, pembahasan yang penting ya, termasuk dalam ilmu yang fardu ain. Jadi kalau ditanyakan, para ulama sering membahas ketika mereka menerangkan hadis Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Maka yang jadi pertanyaan, apakah semua ilmu yang ada di dalam Islam itu wajib dipelajari? Maka jawabannya tidak. Kenapa? Karena ilmu di dalam Islam itu sangat banyak. Sangat banyak. Kalau teman-teman pernah mondok di pondok pesantren atau pernah tahu mata pelajaran yang ada di dalam pondok pesantren, maka mata pelajarannya itu sangat banyak. Mulai dari ilmu bahasa, nahwu shorof, balaghah. Balaghah isinya 3 ya. Bayan, ma'ani, badiah. Kemudian ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu tauhid, ilmu akidah. Kemudian ilmu tafsir, usul tafsir, dan sebagainya. Apakah itu semua kemudian menjadi wajib dipelajari? Maka jawabannya tidak. Yang wajib dipelajari itu paling tidak 3 hal atau 3 jenis ilmu. Yang pertama adalah ilmu akidah, ilmu tauhid, hingga dia paham makna la ilaha illallah sampai sah la ilaha illallahnya dan tidak batal. Kemudian yang kedua adalah ilmu fikih, fikih ibadah, sampai sah ibadah. Ya, sampai sah ibadah. Sah ibadahnya maksudnya bagaimana? Dia mengerjakannya sesuai dengan rukun dan syarat-syarat. Kemudian yang ketiga adalah ilmu tentang adab dan akhlak. Bagaimana dia menata hatinya, menjauhkan diri dari penyakit-penyakit hati. Nah, itu adalah 3 jenis ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Jadi nggak semuanya. Dan fikih pun nggak semuanya. Itu fikih yang dia hadapi sehari-hari. Bagaimana cara dia sholat, bagaimana cara dia wudhu, bagaimana cara dia istinja, bersuci, dan sebagainya. Nah, itu yang wajib dipelajari. Wallahu a'lam. Baik, kita masuk pada pembahasan inti yang pertama di dalam kitab Safinatun Najah. Jadi Nailur Roja ini syarah dari kitab Safinatun Najah ya. Yaitu pembahasan tentang baligh. Kapan seseorang itu kemudian dianggap sudah baligh. Kenapa? Karena konsep ini konsep khas ya, konsep khas dalam Islam yang mungkin tidak ada dalam agama lain, yaitu konsep baligh. Yang mana kalau orang sudah sampai pada derajat ini, dia sudah wajib untuk menjalankan semua beban taklif. Semua beban taklif. Kalau diterjemahkan secara syariat itu sebenarnya kurang tepat ya, semua syariat. Maksudnya semua beban taklif, semua beban syariat yang wajib dia lakukan. Sholat, zakat, puasa, dan seterusnya.
Itu makna dari baligh. Kita lihat di sini, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain amin. Berkata penulis Syekh Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullah dalam kitabnya Nailur Raja Syarah Safinatun Najah. Faslun alamatul bulughi salasun. Ini adalah sebuah pasal yang menerangkan tentang alamat atau tanda-tanda baligh. Itu salasun. Ada 3. Kata beliau, al-alamatu jam'u alamatin. Alamat itu jamak dari alamat. Kalau bahasa nahwunya ini namanya jamak muannas salim ya. Jamak muannas salim. Alamat. Nah, wal alamatu, sedangkan alamat itu apa sih? Secara bahasa maknanya adalah ma yalzamu min wujudihi al wujudu. Secara bahasa alamat itu artinya adalah sesuatu yang mengharuskan adanya tanda itu, adanya sesuatu yang ditunjukkan. Ma yalzamu min wujudihi al wujud. Kalau ada alamat itu, kalau ada tanda itu, maka ada sesuatu yang ditunjukkan. Wala talzamu min adamihi al adamu. Tapi tidak sebaliknya. Tidak selamanya, tidak ketiadaan alamat tadi itu tidak mengharuskan ketiadaan hukum. Contohnya kita lihat. Kal ihtilami. Biar gampang kita lihat contohnya. Ihtilam. Mimpi basah kalau bahasa kita. Padahal ihtilam itu sebenarnya diterjemahkan yang tepat itu keluar mani. Fa'innahu, maka sungguhnya ihtilam ini, mimpi ini, keluar mani ini alamatun lil bulughi. Salah satu tanda dari tanda-tanda baligh. Yalzamu min wujudihi wujudul bulugh. Yang mengharuskan, memastikan dari adanya baligh ini, karena baligh itu kan tanda dari keluar mani ini tanda dari baligh. Maka keluar baligh ini mengharuskan adanya hukum baligh. Yalzamu min wujudihi wujudul bulughi. Mengharuskan dari adanya baligh ini adanya adanya keluar mani ini wujudul bulugh, adanya baligh. Wala yalzamu min adamihi al bulughu. Tapi tidak mengharuskan tidak adanya keluar mani itu tidak baligh. Jadi pahami? Ya. Baligh itu kok baligh terus ya. Keluar mani itu adalah tanda baligh. Kalau ada orang mengalami yang namanya keluar mani, maka dia sudah baligh. Kenapa? Karena dia sudah melewati tanda baligh. Tapi tidak semuanya, tidak mengharuskan kalau orang belum keluar mani itu belum baligh. Kenapa? Idza qad yahsulu bi ghairi. Karena kadang baligh itu bisa tercapai, bisa terwujud dengan tanda yang lain. Nah, contohnya apa? Kal haidi, seperti haid tamamal khamsa asyarata sanatan. Seperti haid kemudian sempurnanya usia 15 tahun. Nah, itu makna dari alamat. Sedangkan wal bulu, dan buluh atau baligh itu adalah huwal wusulu ila haddit taklif, sampai pada batasan orang itu wajib menjalankan syariat. Itu namanya baligh. Kemudian kata beliau, al makna, maknanya annal alamati ad-dalata kullu wahidin minha ala bulughin li insanin haddat taklifi ay bi syartil akli salasun. Kata beliau, annal alamati, bahwasanya tanda-tanda ad-dalata yang menunjukkan kullu wahidin minha, setiap tanda tersebut ala bulughin li insanin, atas balighnya seseorang, haddat taklifi, maksudnya sampai pada haddit taklifi. Bulugh itu maksudnya sampai pada batasan sudah wajib menjalankan syariat, ai bisyartil akli, dengan ditambah sudah berakal,
salasun. Ada 3. Jadi 3 tanda ini plus berakal. Kalau dia rada-rada misalkan atau majnun, gila, maka dia meskipun sudah mengalami 3 tanda ini semuanya, 3-tiganya, maka dia tidak dianggap baligh. Kenapa? Karena terhalang oleh tidak berakal. Tanda yang pertama adalah tamamu khamsa asyarata sanatan fidzakari wal unsa. Tanda baligh yang pertama adalah sempurnanya usia 15 tahun, baik pada laki-laki maupun perempuan. Bentar. Kita lanjutkan. Jadi tanda baligh yang pertama adalah sempurna usia 15 tahun. Dan ini berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau laki-laki maupun perempuan sudah mengalami tanda ini, maka dia sudah baligh. Maknanya, annal ula min alamatil bulughi. Bahwasanya yang pertama dari tanda-tanda baligh adalah ayyumdi ala sobi au sobiyati min ba'di infasola jami'u badanihi khamsa asyarata sanatan qamariyatan tahdidiyatan. Yang pertama dari tanda-tanda baligh adalah sudah berlalu, sudah lewat atas anak laki-laki maupun anak perempuan setelah terpisahnya seluruh badannya. Maksudnya sudah lewat, sudah lepas semua badannya dari tubuh ibunya. Jadi usia seseorang itu dihitung dari seluruh badannya itu sudah keluar, sudah lepas dari ibunya. Nah, dihitung dari situ khamsa asyara sanatan. Selama 15 tahun qamariyatan. Qamariyah tahdidiyatan. Tahdidiyah itu secara pasti pas. Secara pas. Jadi tanda yang pertama ini seorang itu harus sudah melewati 15 tahun pas, laki-laki maupun perempuan. Kata-kata beliau ba'da infasola jami'u badani, setelah seluruh badan si jabang bayi itu lepas. Kenapa? Ini untuk membedakan. Kadang ada orang atau ada bayi misalkan kepalanya itu nongol di jam misalkan jam 5 sore gitu kan. Kemudian baru beranak, seluruhnya keluar itu besok paginya. Kan ada seperti itu. Nah, dihitungnya kapan? Dihitungnya adalah besok paginya. Dihitungnya adalah besok paginya. Sudah berlalu 15 tahun secara pasti. Itu yang pertama. Dan tidak harus 3 tanda ini dialami 3-tiganya, cukup salah satu saja. Cukup salah satu saja. Kemudian tanda yang kedua dari tanda-tanda baligh adalah ihtilam. Wal ihtilamu fid dzakari wal untha litis aisinin. Dia sudah ihtilam. Sudah mengalami ihtilam baik pada laki-laki maupun perempuan litis aisinin. Bagi anak yang sudah berusia 9 tahun. Bagi anak yang sudah berusia 9 tahun. Apa itu ihtilam? Al-ihtilamu ma'khudun minal hulmi. Ihtilam itu diambil dari kata hulm. Hulm itu apa? Bidommil ha'i, dengan mendomahkan huruf haknya, wasukunil lam, dan mensukunkan lam. Wahua, dan dia adalah ma yarahun na'imu fi naumi. Sesuatu yang dilihat oleh orang yang tidur pada tidurnya. Mimpi. Itu secara bahasa. Secara bahasa, ihtilam itu mimpi. Ngelihat sesuatu yang dilihat di dalam tidur. Nah, kan namanya mimpi. Wal muraduhuna, dan yang dimaksud di sini ihtilam itu apakah cuma mimpi? Bukan. Amrun khosun. Ini sesuatu yang khusus. Wahwal imna'u. Yang dimaksud adalah imna, keluar mani. Jadi
keluar mani ini dia adalah tanda balik. Mau dengan cara apapun. Dengan cara apapun. Dengan cara mimpi, dengan cara misalkan melihat sesuatu yang mengundang syahwat, kemudian maninya keluar, dan seterusnya, dan seterusnya. Pokoknya keluar mani. Nggak harus mimpi. Ya, nggak harus mimpi. Jadi kapan saja seorang laki-laki maupun perempuan, dia kok sudah keluar mani, baik lewat tidur, lewat mimpi, proses mimpi, ataupun yang lain. Karena kalau dibilang harus mimpi, nanti ada yang nggak mimpi gitu kan. Nah, kapan? Nah, pokoknya ketika maninya sudah keluar, maka dia disebut dengan balik. Kemudian al-makna, maknanya adalah an-nasaniyata. Yang kedua, min alamati bulughi sobiyi wa sobiyati. Dari tanda-tanda baliknya anak laki-laki maupun perempuan adalah khurujul mani, keluarnya mani. Ba'da ikmalihima tis'a sinina qamariyatan takribiyatan. Setelah dia sudah berusia 9 tahun qamariyah, tapi ini takribiyatan. Kira-kira. Kalau yang 15 tahun harus pas. Kalau yang ini kira-kira. Boleh kurang, boleh lebih. Boleh kurang, boleh lebih. Kemudian beliau melanjutkan. Falau wasola ilal qasbati. Dan seandainya maninya itu wasola, sudah sampai ilal qasbah. Pada batang kemaluannya, summa ada. Kemudian balik lagi si mania tersebut. Ka'an yamsaka dzakarahu. Contohnya bagaimana? Contohnya dia pegang atau dia tahan zakarnya. Inda ihsasiha, ketika dia merasakan bahwasanya maninya akan keluar, inda ihsasiha bihi, ketika maninya mau keluar, lam yablugh bihi inda ibni hajarin, maka dia tidak dianggap balik menurut Imam Ibnu Hajar. Misalkan ada orang laki-laki, anak laki-laki, dia merasakan maninya mau keluar nih. Maninya mau keluar, sudah pada usia 9 tahun atau 10 tahun gitu. Kemudian dia merasakan maninya keluar. Nah, dia belajar fikih nih gini nih. Terus dia mau menunda usia usia baliknya. Kenapa? Kalau sudah keluar mani kan dia sudah sampai pada batasan taklif. Dia mau tunda nih. Caranya gimana? Dia tahan itu supaya jangan sampai keluar. Maka kalau maninya tidak keluar, maka menurut Ibnu Hajar dia belum balik. Nah, jadi dia bisa menunda usia baliknya. Wa khalafahu ar-Ramli. Tapi Imam ar-Ramli bilang tidak. Tetap dia sampai pada batasan balik. Ya. Jadi pahami ya, ini tanda yang kedua. Jadi tanda yang kedua itu bukan cuma mimpi basah ya, tapi yang benar apa? Keluar mani. Dan ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian tanda yang ketiga adalah wal haidu fil unsa litis aisinin. Sudah mengalami masa haid pada perempuan litis aisinin. Ketika dia sudah mengalami atau berusia 9 tahun. Kata beliau, al haidu, haid lughatan secara bahasa adalah as-sailan, aliran. Aliran, karena ini kan masdar ya, sailan. Jadi sesuatu yang mengalir, kata bendanya itu sailan, aliran. Aliran bukan aliran, kamu bela dirinya aliran apa? Islamnya aliran, bukan aliran itu, aliran air, aliran air ya. Wasyar'an secara syariat, apa itu haid? Haid adalah damu jibiliyatin. Darah yang sifatnya jibiliyah. Alami, watak, bawaan. Jibiliyah itu bawaan. Darah bawaan. Yang yakhruju, yang dia keluar min aqsa rahimil mar'at. Berasal dari aqsa, paling ujung rahimnya perempuan. Kata-kata aqsa ini kan disebut artinya jauh ujung. Makanya kenapa Masjidil Aqsa disebut Masjidil Aqsa? Karena dia letaknya jauh
dari Madinah kan gitu kan. Dari tempat kita juga jauh sih gitu kan. Cuma kenapa awalnya disebut Masjidil Aqsa karena di jauh, di ujung. Nah, haid ini adalah darah yang sifatnya jibiliyah, yang sifatnya watak, yang sifatnya bawaan, yang keluar dari bagian paling ujung dari rahimnya perempuan. Ala sabili sihati, dengan cara sehat, dengan cara normal sehat. Fi auqatin mahsusatin, pada waktu yang tertentu. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya kalau darahnya itu tidak keluar dari aqsa rahimil mar'ah, ujung rahim perempuan, misalkan dari dinding-dinding rahim atau dari mulut rahim, itu bukan haid, itu penyakit, itu darah penyakit. Ala sabili sihah, secara normal. Kalau dia tadi keluar dengan tidak normal juga bukan haid. Fi auqatin maksusatin, dan waktunya itu sudah ada ketentuan. Waktunya sudah ada ketentuan. Minimal itu 24 jam. Keluar terus selama 24 jam. Maksimal itu 15 hari. Yang kalau dijumlahkan masing-masing keluarnya itu mencapai 24 jam. Itu kalau haid. Nanti ada pembahasan tentang waktu haid ini ya. Jadi kalau misalkan kurang dari 24 jam, maka itu bukan haid. Jadi pahami, jadi yang perempuan-perempuan nih, misalkan dia, makanya harus dihitung ya, makanya harus dihitung. Ketika perempuan haid itu dia harus menghitung masa haidnya. Apakah darah keluarnya selama ini kalau di total itu 24 jam atau tidak? Cara ngitungnya nggak diliatin terus. Misalkan habis pakai pembalut, dia lihat keluar, kemudian dia hitung sampai kapan itu keluarnya. Kalau misalkan sudah berhenti, maka itu dianggap berhenti. Misalkan keluarnya jam 7. Kemudian dia lihat di di tempat keluarnya darahnya itu sudah berhenti pada jam 12 siang. Maka jam 7 sampai jam 12 gitu. Nah, pokoknya begitu ya. Caranya dihitung selama 24 jam penuh. Kalau kurang dari itu maka dia bukan haid. Kurang dari itu maka dia bukan haid. Nanti insya Allah ada pembahasan khusus. Maknanya adalah an-nasalisata, bahwasanya yang ketiga, min alamati bulughi sobiyati, dari sudah balignya seorang anak perempuan itu antahito, dia sudah mengalami haid ba'da antambi alaiha tis'asinin, setelah dia melewati usia 9 tahun, qamariyatan takribiyatan. 9 tahunnya ini 9 tahun qamariyah, bukan 9 tahun syamsiah. Qamariyah itu makanya kita harus tahu tanggal Islam kapan kita lahir. Tanggal Islamnya kapan lahir. Kalau misalnya nanti punya anak, dilihat itu tanggal Qamariyah dia lahir itu kapan. Nah, supaya apa? Supaya ngitungnya gini gampang. Tapi takribiyatan, kira-kira, artinya nggak harus persis pas 9 tahun. Kemudian kata beliau, fala yadurru nuqsanu ma la yasa'u haidon wa tohron. Dan tidak berpengaruh kurangnya waktu tersebut, maksudnya kurang, kan tadi kan dia sudah haid ketika sudah mencapai usia 9 tahun. Boleh kurang. Boleh kurang. Nah, kurangnya ini maksimal kapan? Sampai mana gitu kan? La yadurru nuqsanu ma la yasa'u haidon wa tohron. Kurangnya itu boleh selama dia nuqsanu ma la yasa'u haidon. Kurang masa tidak cukup untuk haid dan masa suci. Maksudnya gini, masa haid maksimal itu kan tadi 15 hari. Kemudian masa suci minimal itu juga 15 hari. Minimal masa suci maksudnya jarak antara satu haid dengan haid yang lain itu minimal 15 hari. Kalau kok ada orang jarak antara satu haid dengan haid yang lain kurang dari 15 hari, misalkan baru 10 hari kok udah haid lagi, nah itu dicek. Itu jangan-jangan darahnya bukan haid. Jangan-jangan darahnya bukan haid. Jadi kurang dari 15 dan 15 berarti berapa?
ya 15 gitu kan. Kalau kurangnya 16 hari maka dia dianggap bukan haid. Dianggap bukan haid. Wa huwa maduna sittata asyara yauman, yaitu di bawah 16 hari. Artinya 15 hari. Jadi maksimal kurangnya itu 15 hari. Maksimal kurangnya 15 hari. Kalau kok kurangnya sampai sebulan, 1 tahun, umur 8 tahun kok udah haid, nah ini berarti bukan haid. Ini bukan haid. Itu tentang tanda-tanda baligh. Jadi yang pertama adalah apa tadi? Genap usia 15 tahun qamariyah. Ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Yang kedua, keluar mani. Keluar mani. Ini juga berlaku bagi laki-laki dan perempuan pada usia 9 tahun kira-kira. Kemudian yang ketiga, haid. Sudah mengalami haid bagi perempuan yang berusia 9 tahun kira-kira juga. Nah, sekarang kita masuk pada pasal berikutnya, kita tambahkan sedikit tentang istinja dengan batu. Tsumma qala al-musannif rahimahullahu taala faslun. Ini adalah sebuah pasal, ukida hadzal faslu. Pasal ini dikaitkan libayani syuruti ijza'il istinja'i bil hajari, untuk menjelaskan syarat sahnya istinja dengan batu. Nah, sekarang kita membahas istinja dengan batu saja ya. Jadi syarat ini yang akan disebutkan ini adalah syarat sah, dianggap boleh istinja dengan batu saja, nggak pakai air. Jadi mencukupkan diri dengan batu. Kenapa? Kalau pakai air nanti hukumnya beda lagi. Kalau pakai air plus pakai air, maka hukum yang ini nggak berlaku. Kalau plus pakai air, hukum ini nggak berlaku. Wal istinja'u. Istinja lugotan secara bahasa adalah al-qat'u. Memotong. Memotong. Atau memutus-putus. Wa syar'an, secara syariat, kenapa disebut putus? Ya karena seolah-olah yang keluar itu sudah putus gitu kan, makanya disebut istinja. Syar'an, secara syariat, makna dari istinja apa? Izalatul khariji an-najisi al-mulawwisi minal farji anil farji bima'in au hajarin. Secara syariat, istinja adalah izalatu, membersihkan al-khariji, sesuatu yang keluar dari tubuh, an-najisi, yang sifatnya najis, al-mulawwithi, yang keluar itu mulawwith, basah, enggak kering. Kalau kering nanti ada apa namanya, ada hukumnya lagi. Karena apa? Kadang ada orang misalkan menelan sesuatu kemudian keluarnya persis seperti itu. Misalkan dia nelan baterai misalkan, keluarnya baterai gitu kan. Itu kan keras. Nah, ini tidak termasuk. Minal farji, dari kemaluan, anil farji, yang keluarnya itu dari kemaluan. Kalau keluarnya dari mulut, dari hidung, dari kuping, itu tidak disebut istinja. Anil farji, yang dibersihkannya itu di kemaluannya, belum pindah kemana-mana. Bimain, dengan air, au hajarin, atau batu. Jadi pahami ya. Jadi istinja itu menghilangkan, membersihkan yang keluar, yang najis, yang masih basah, keluarnya dari farji, anil farji, di farji, dengan air atau batu. Itu namanya istinja. Sekarang hukumnya. Wa hukmuhu, dan hukumnya adalah tergantung bentuknya. Di sini ada 5 hukum. Yang pertama al-wujubu. Istinja hukumnya wajib. Min kulli najisin mulawwithin. Kalau yang keluar itu najis dan basah. Najis dan basah. Jadi kalau keluarnya itu ya kotoran dan dia basah, maka dia wajib untuk istinja. Yang kedua hukumnya wan nadbu, sunnah. Loh, istinja bisa sunnah, cebok ya. Istinja itu bahasa kita cebok ya. Kok bisa sunnah? Apa itu? Minal jamid. Kalau yang keluar itu benda padat. Yang keluar itu benda padat. Misalkan ada orang
dari duburnya keluar kelereng gitu. Nah, keluar kelereng misalkan keluar kelereng, keluar batu. Nah, ini tidak wajib untuk istinja, tidak wajib untuk cebok, kecuali bareng kelerengnya itu ada kotoran yang lain. Kalau kelereng bener kelereng bunder keluar, nah itu enggak wajib istinja. Pokoknya kalau benda padat yang bukan najis, maka dia tidak wajib istinja. Sifatnya hanya mandub. Kemudian wal karohatu, makruh. Ada istinja yang makruh, cebok yang makruh. Itu minariyah. Kalau yang keluarnya angin, yang keluar angin. Makanya kalau orang kentut itu sebenarnya dia misalkan cebok itu makruh. Yang ke berapa? Ketiga ya. Yang berikutnya adalah al-ibahatu, keempat ya. Mubah, mubah. Istinja mubah. Ini adalah minal aroki. Kalau yang keluar itu arok, keringat. Kalau yang keluar itu berupa keringat. Maka ini istinja yang keluar dari keringat adalah ibahah, mubah. Yang terakhir, yang kelima adalah al-hurmatu, haram. Istinja haram. Contohnya apa? Ka'an yakuna bimaksubin. Dia istinja cebok dengan sesuatu hasil rampasan, hasil curian. Contohnya dia nyolong air dipakai buat istinja. Nah, istinjanya itu haram. Tapi apakah sah? Sah. Istinjanya sah, tapi haram. Tapi haram. Itu 5 hukum istinja. Kemudian kata beliau, wa afdalu kaifiyatihi. Tata cara yang paling afdol, tata cara cebok yang paling afdol itu bagaimana? Apakah pakai batu atau pakai air atau bagaimana? Itu al-jam'u bainal ma'i wal hajari, yaitu dengan mengumpulkan antara cebok dengan air dan dengan batu. Itu yang paling afdol. Caranya bagaimana? Air dulu atau batu dulu? Bi'an yabda'a bil hajari. Yang pertama dia mulai dengan batu. Tsumma yutbi'ahu bil ma'i. Kemudian baru diikuti dengan air. Jadi pakai batu dulu, baru pakai air. Wahina idin. Ketika bentuknya seperti ini, batu dulu baru air, yakfi fi husuli asli sunnati, maka mencukupkan, maka cukup untuk memperoleh pahala sunnah kullu jamidin, dengan setiap benda padat walau najisan, meskipun najis. Jadi pahami? Paling afdol itu kan pakai batu dulu, kemudian baru diikuti dengan air. Kata beliau, kalau bentuknya begini, batu dulu baru air, maka boleh batunya itu yang kena najis atau sesuatu yang kena najis. Kenapa? Karena setelahnya disiram pakai air. Setelahnya disiram pakai air. Makanya saya bilang tadi, syarat yang 8 ini itu berlaku kalau istinjanya cuma pakai batu. Kalau pakai air, maka syarat ini sebenarnya ada yang nggak berlaku. Ada yang berlaku, ada yang nggak. Fa'in aroda al-iktisor. Jadi sudah dipahami ya. Jadi istinja dengan batu ini nggak harus pakai batu. Semua syarat yang 8 nanti itu berlaku pada setiap benda padat yang bisa dikiaskan hukumnya dengan batu. Contohnya misalkan tisu, kemudian kertas, kemudian ya pokoknya segala macam lah. Yang bisa menggantikan posisi batu selama dia sifatnya sama. Yaitu sifatnya jamid, padat, kole itu kasar, bisa nyerap kotoran, nggak licin. Kole itu lawan dari licin. Misalkan pakai plastik itu nggak bisa. Kenapa? Karena ke plastik nggak kole. Kemudian suci, dan bukan sesuatu yang muhtaram, bukan sesuatu yang dimuliakan. Yang dimuliakan apa? Contohnya misalkan makanan, nggak boleh orang nggak ada air, adanya roti, kemudian dia istinja pakai roti misalkan, itu nggak boleh. Kemudian
dia nggak punya tisu, adanya kertas yang isinya itu tulisan ulama atau kitab-kitab, itu nggak boleh. Itu karena kenapa? Karena itu bendanya muhtaram. Baik. Jadi itu ya. Kemudian kata beliau, fa'in aroda al-iktisoru ala ahadihima. Kalau saat tadi yang paling afdol itu batu dulu baru air. Tapi kalau mau membatasi cuma pakai salah satunya saja, maka yang afdol itu fal ma'u afdolu. Pakai air itu lebih afdol. Lebih afdol. Kenapa? Li'annahu yazilul aina wal atharo. Karena air itu sifatnya menghilangkan ainun najasah dan bekas najis. Bekas najis. Jadi kalau dalam cebok, dalam istinja, itu yang paling penting sebenarnya yang hilang ini ainun najasahnya. Karena asarnya ini sesuatu yang harus dihilangkan dengan air. Baru hilang pakai air. Maka beruntunglah kita orang Indonesia yang ceboknya pakai air dan pakai sabun. Itu sudah bersih-sih itu ya. Sudah bersih-sih dah. Kenapa? Karena nggak bakal menyisakan asar. Asar itu, asar ini, ya ini memang pembahasannya, tapi bukan jorok ya. Asar itu kadang kalau orang cebok kurang bersih, misalkan ceboknya pakai tisu, itu biasanya di celananya itu masih ada bekasnya. Nah itu namanya asar. Itu namanya asar. Nah ini apakah kemudian menjadikan najis? Tidak. Kenapa? Karena itu baru bisa hilang dengan air. Satu lagi, hukum cebok dengan batu, meskipun ada air itu boleh ya. Itu boleh ya. Saya katakan ada orang air banyak nih, kemudian saya pengen cebok pakai batu. Boleh nggak? Boleh. Jadi nggak harus cebok pakai batu itu ketika nggak ada air. Nggak harus cebok dengan batu itu ketika nggak ada air. Ada air pun boleh dia cebok pakai batu. Kemudian walau bada'a bil ma'i. Seandainya kemudian ada orang cebok awalnya pakai air. Wa aroda, kemudian dia pengen an yastanjia ba'dahu bil hajari. Dia cebok setelahnya pakai batu. Lam yusanna lahu dalika, itu tidak disunnahkan bagi dia. Kenapa? Li adamil faidah, karena nggak ada faedahnya. Kenapa? Karena air itu sudah membersihkan semua. Air itu sudah membersihkan ainun najasah dan juga sudah membersihkan asar itu sendiri. Maka nggak ada hubungannya habis cebok pakai air kemudian baru pakai batu. Nah itu nggak ada faedahnya. Maka tidak disunahkan seperti itu. Kemudian kita tambah satu lagi sedikit. Syurutu ijza'il hajari samaniyatun. Syarat sah cebok pakai batu saja, nggak pakai air. Itu samaniyatun, ada 8. Ada 8. Asyurutu jam'u syartin. Nah ini biasa ya, beliau akan membahas mulai dari satu persatu dari kata-katanya. Syarat, syurut itu jamak dari syartin. Jamak dari syartin. Jamak taksir. Wasyartu, syartu, syarat itu lughatan secara bahasa adalah al-alamah. Alamat, tanda kayak tadi ya. Alamat. Wasyar'an, secara syariat, syarat itu apa? Ma yalzamu min adamihi al-adamu. Kebalikannya. Syarat adalah sesuatu yang mengharuskan ketiadaan syarat tadi al-adamu. Tiadanya hukum. Jadi syarat adalah sesuatu yang mengharuskan dari nggak adanya syarat tadi, nggak ada hukumnya. Wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun lizatihi. Dan tidak mengharuskan adanya syarat tersebut, adanya hukum. Contoh misalkan, ada orang mau masuk PNS misalkan. Syarat daftar calon CPNS. Syarat daftar CPNS. Syaratnya 1, lulusan SMA minimal sederajat, 2 maksimal usia 30 tahun gitu kan. Ada 2. Nah, itu namanya syarat. Syarat itu ma yalzamu min adamihi al adamu. Sesuatu yang kalau nggak ada syarat maka nggak ada hukum.
Kalau dia nggak lulus SMA, nggak usianya kurang dari 30 tahun, maka nggak ada hukumnya, nggak ada hukum dia bisa daftar CPNS. Tapi wala yalzamu min wujudihi wujudin. Tapi nggak mengharuskan adanya syarat tadi, adanya hukum. Ada orang lulus SMA, ada orang sudah usia 30 tahun. Apakah dia harus daftar CPNS? Tidak. Ya, kenapa? Karena la yalzamu min wujudihi wujudun. Jadi nggak harus adanya syarat tadi, adanya hukum. Kemudian kata beliau, wal muradu bil hajari, dan yang dimaksud dengan batu huna di sini kullu jamidin, yaitu setiap benda padat, tohirin, suci, qali'in, sifatnya qali', bisa nyerap kotoran, kasar lah kalau bahasa kita tuh kasar, bisa nyerap kotoran, kemudian ghaira muhtarimin, ghaira muhtaramin, dan bendanya itu bukan sesuatu yang muhtaram, bukan sesuatu yang dimuliakan. Kemudian fala yujzi'u, maka tidak sah an najisu, istinja dengan sesuatu yang najis. Istinja dengan sesuatu yang najis. Maksudnya cebok pakai batu yang najis saja. Nggak diikuti dengan air ya. Kalau diikuti dengan air maka tadi boleh ya. Tapi kalau dia pakai batu saja, batunya ada najisnya, maka nggak sah. Wala ghairul qali', juga kalau batunya itu tidak qali', tidak bisa menyerap. Tidak bisa menyerap. Misalkan lil. Contohnya di sini lima lusatihi, karena sifatnya mulusah. Mulusah itu licin. Dia istinja pakai plastik misalkan. Kan dia sifatnya licin, nggak bisa qali'. Qali' tahu ya, qali' itu kasar kemudian dia bisa set gitu. Apa namanya? Mengangkat kotorannya. Kalau licin kan nggak bisa. Atau rihawatihi, ruhuwatihi, karena lembutnya atau lembeknya. Nah, itu nggak bisa. Nggak bisa dipakai istinja. Masalan contohnya. Walal muhtaramu, juga tidak boleh dengan sesuatu yang muhtaram, yang dimuliakan. Contohnya apa? Kakutubil ilmi syar'i wa alatihi. Contohnya pakai kitab-kitab ilmu syar'i atau kitab-kitab ilmu alat yang lain. Nggak boleh. Wal mat'umi, dan juga nggak boleh istinja dengan makanan. Itu tadi ya, saya bilang pakai roti misalkan, itu nggak boleh. Kenapa? Karena dia muhtaram. Pakai duit boleh nggak? Duit itu muhtaram nggak? Duit itu sesuatu yang dimuliakan nggak? Ya, ya duit itu juga nggak boleh karena dia muhtaram. Al maknanya anna syuruto ijza'il istinja'i, syarat sahnya istinja bil hajari, dengan batu tok, idak tusiro alaiha, kalau dibatasi dengan batu saja, artinya nggak diikuti dengan air, sama niatun, itu ada 8. Jadi sekali lagi saya tekankan, syarat ini berlaku kalau orang istinja pakai batu tok, pakai batu saja, tidak diikuti dengan air. Kalau diikuti dengan air maka syarat ini nggak laku, ya. Maka syarat ini nggak laku, ya. Baik, kita cukupkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum saya akhiri? Tidak ada? Sudah, Ustaz. Ya. Baik. Kalau tidak ada kita cukupkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa dipahami dan bermanfaat. Yang benar tentangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun atasnya. Kita tutup, kita akhiri dengan bacaan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.